Oke, jumpa lagi di video kali ini kita meneruskan mengenai forensik digital ya. Kita membahas mengenai proses investigasi forensik. Jadi apa saja yang terjadi ketika kita akan melakukan investigasi forensik. Yuk kita bahas. Nah, dari kita bahas metodologi dulu nih. Apa sih yang dimaksud proses investigasi forensik ini? Ini adalah untuk menginvestigasi, mengukur, dan menganalisis bukti digital. Nah, jadi ini ada proses investigasi, kemudian mengukur, dan menganalisis bukti. Jadi kalau gini kita sudah tahu ya, ada bukti digital. Nah, kalau ada bukti digital berarti nanti ada cara untuk mengumpulkan bukti-bukti digital. Akan kita bahas nanti. Ya, yang digunakan untuk mengelola kasus dari waktu awal pencarian hingga menyusunnya dalam bentuk laporan. Nah, jadi proses investigasi itu dari pencarian bukti, kemudian mengolahnya, menyusun dalam bentuk laporan. Ya, kegunaan proses investigasi forensik. Ya, jadi bukti digital itu pada dasarnya rapuh. Maksudnya rapuh gimana? Rentan untuk dimodifikasi atau diubah-ubah. Nah, oleh karena itu perlunya integritas bahwa data tersebut, data forensik yang dikumpulkan, ya, tidak ada perubahan. Misalkan nih, rekaman video CCTV, ya, rekaman video CCTV seharusnya rekamannya tidak ada yang dimodifikasi atau diubah-ubah. Nah, yang bisa menjamin siapa? Nah, seperti kita tahu ada beberapa kasus mungkin, nah, oh ini videonya diedit dulu lah, itu tidak boleh. Kemudian investigator ya, orang yang melakukan investigasi harus mengikuti tahapan-tahapan dan jangan lupa terdokumentasi dengan benar. Nah, jadi ketika melakukan proses investigasi ya harus ada dokumentasinya. Nah, berikut ada 3 fase dalam melakukan proses investigasi forensik. Ya, dari fase pre-investigasi, investigasi hingga post-investigasi. Ya. Di video kali ini kita akan membahas yang nomor 1 dulu ya, pre-investigasi. Ya. Di fase pre-investigasi ini apa yang dilakukan? Ya, di sini mulai menyusun dulu mana saja yang harus diprioritaskan yang akan dilakukan saat fase investigasi. Ya, jadi sebelum turun ke lapangan disusun dulu nih. Kita kalau kira-kira mau ke lapangan tuh apa saja sih yang perlu dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan ketika di lapangan kita bekerja dengan berbagai macam pihak ya, dengan kepentingan dan urgensi masing-masing. Jadi waktunya sangat terbatas. Maka dari itu perlu skala prioritas. Nah, kemudian di fase ini termasuk di dalamnya menyiapkan lab komputer forensik. Ya, lab komputer forensik. Ya, nanti juga akan kita bahas lab komputer forensik. Ya, termasuk bangunannya juga, peralatan pendukung ya. Nah, kemudian ada tim, ya, menyiapkan personelnya siapa saja. Nah, kemudian jangan lupa ada legalitas, persetujuan dari pihak yang berwenang. Jangan sampai ketika kita sudah sampai di ruang tempat investigasi sedang mengumpulkan data, nah, kemudian ada yang melapor tindakan tidak menyenangkan, masuk ke rumah orang, masuk ke tempat tinggal tertentu ya tanpa izin, ya bisa berbahaya. Ya, kita bahas yang fase pre-investigasi. Ya, menyiapkan tim. Jadi tim di fase ini ya
diusahakan berukuran sekecil mungkin. Nah, kenapa kok diharapkan sekecil mungkin? Karena untuk menjaga kerahasiaan dan informasinya tidak boleh bocor. Pokoknya sama tadi ya, integritas. Nah, ini ya, bukannya sama integritas data, karena bukti digital itu rapuh. Jangan kerja sama orang yang bertindak semau saya, semau gue, tidak bisa. Nanti datanya disimpan dalam drive, drive-nya ketinggalan di suatu tempat, tempat lain yang seharusnya tidak bisa diakses, datanya bocor. Yang salah siapa? Yang salah ya timnya nanti akhirnya. Kurangi resiko tersebut. Kemudian mengidentifikasi anggota tim dan memberi mereka tanggung jawab. Ya. Jadi nanti kita akan identifikasi kira-kira role play-nya anggota tim itu sebagai apa saja sih. Ya. Dan tanggung jawabnya seperti apa. Ya. Dan juga yang berikutnya menjamin setiap anggota mempunyai kepentingan yang jelas dan menjadi PIC, ya, bertanggung jawab atas apa yang ditugaskannya. Nah, ditugaskannya. Dan yang terakhir harus ada satu orang yang menjadi leader. Nah, leader itu sebisa mungkin yang tahu atau mempunyai kemampuan teknis. Ya, kemampuan teknis. Jadi jangan modelnya nanti ya coba nanti sama orang itu coba bicara sama dia malah dilempar keputusannya nanti. Berikut role play-nya ya, role play peran tim yang ada, ya, yang perlu disiapkan. Nah, fotografer jelas mengambil dokumentasi, insiden responder, ya, untuk menilai kejadiannya. Kira-kira sedang kejadian apa sih itu sih? Oh, ini kira-kira kejadiannya ya, pelakunya sedang pergi ke ruang itu misalkan. Nah, kemudian ada evidence examiner ya, ini apa nih, menentukan bukti yang diperlukan ya, bukti apa saja sih, oh boleh bukti kamera, video, audio ya, data, drive ya. Dan jangan lupa diurutkan ya, diurutkan, jangan sampai ada yang ketinggalan barang buktinya. Kemudian evidence dokumenter ya, apa nih ya, evidence dokumenter yang mendokumentasi barang-barang bukti kejadian saat proses investigasi ya. Evidence manager ya, mengatur barang bukti yang digunakan saat persidangan. Dan ini witness, saksi ya. Saksi ini gunanya buat apa ya, nanti saksi ini ya, bisa digunakan saat persidangan ya. Kan hakim yang terhormat kan tidak ikut waktu pencarian data. Hakim nanya apakah betul si A itu yang melakukan pengumpulan bukti di tempat kejadian perkara. Witness atau saksi ini bisa menyampaikannya. Kemudian ada yang ahli hukum juga ya, pengacara. Jadi memberikan masukan mengenai hukum yang berlaku di daerah tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya ini harus satu orang satu role play? Nah, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah harus ada 7 orang? Tentunya tidak ya. Ini bisa dirangkap ya, bisa dirangkap. Misalkan fotografer dan evidence dokumenter. Ini bisa dirangkap. Nah, juga bisa yang dirangkap selanjutnya misalkan incident responder dan evidence examiner. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kemudian ya, lab. Nah, yang perlu disiapkan labnya, hardware-nya, perangkat kerasnya dulu nih. Nah, apa nih? Nah, setidaknya ada 2 atau lebih komputer dengan prosesor dan RAM yang cukup baik. Nah, kenapa kok 2? Nah, ini role play-nya ada banyak. Nah,
Kalau satu nanti bottleneck-nya kelamaan, takutnya waktu persidangannya ndak mencukupi. Kemudian konektor khusus. Nah, untuk koneksi ke berbagai perangkat yang ada, kamera, handphone, nah, MMC. Nah, jangan waktu sudah dapat barang bukti bingung nyarinya, ini MMC-nya mana nih, dipinjem. Kemudian perangkat untuk menduplikasi, ya, tapi perangkat ini tidak boleh menulis barang bukti. Misalkan hanya bisa membuat image, barangnya khusus untuk membuat image. Nanti ada contoh barangnya nih. Kemudian perangkat untuk melakukan arsip dan restorasi. Kemudian perangkat untuk melakukan sterilisasi. Ya, bila saja barang buktinya kan ada virusnya. Siapkan perangkatnya. Nah, ini dan perangkat forensik lainnya ya, misalkan ini ya, deep spar disk imager. Nah, ini apa nih? Ya, drive untuk mengcloning. Ini alatnya ya. Nah, ya, kalau dilihat seperti LAN card, sound card, ya, dan sejenisnya lah. Nah, tapi ini untuk mengcloning drive, ya, bisa koneksi SATA. Kemudian ada paraben first responder. Ini seperti tas tapi isinya toolkit ini. Seperti apa ini? Nah, ini seperti tas P3K ya ini ya, tapi isinya bukan obat-obatan, isinya perangkat-perangkat ya, pembantu pendukung untuk pengambilan bukti forensik. Ya. Kemudian perangkat lunak yang diperlukan apa? Ya ini ada jelas sistem operasi. Komputer tidak ada sistem operasi tidak bisa berjalan. Kemudian perangkat lunak untuk pencarian data, file explorer harus ada. Nah, kemudian perangkat untuk membuka password, nah, cracking, ya, misalkan dapat data tapi ada di password, dapat data Excel, dapat data Word tapi di protect password, ya, sebisa mungkin kita cari tahu ya cara untuk membukanya. Kemudian perangkat lunak untuk mengakuisisi data, menganalisa, memulihkan data, dan melihat file. Nah, dan perangkat lunak lainnya, misalkan apa? Nih, Bersak. Nah, Bersak. Bersak itu apa? Ini ada perangkat lunak yang di jaringan komputer itu loh. Ya. Kemudian FTK Imager. Nah, ya, perangkat untuk ini membuat image. Ya, image. Oke, kira-kira gitu ya. Tahapan proses investigasi forensik. Ya, kita sampai pre-investigasi dulu. Oke, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.